Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita masih nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan diskusi terkait pada mata kuliah tanaman pada lahan teknologi produksi tanaman pada lahan subtropikal. Jadi kita langsung saja mulai diskusinya yang akan dimulai oleh Laude Abdul Mumin Hasran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai paten yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan membahas tentang paten yaitu strain bakteri dan bionematiside serta simulator pertumbuhan tanaman yang mengandung 5 objek penemuan. Di mana 5 objek penemuan itu adalah sediaan biologis, cair atau padat yang memiliki aktivitas nematisida yang kuat dan juga memiliki kapasitas untuk pembuahan hayati dan stimulasi pertumbuhan dan perakaran tanaman, baik di persemaian maupun di pembibitan. Rumah kaca dan produksi pembibitan, rumah kaca dan produksi tanaman pada umumnya. Kemudian selama bertahun-tahun kebutuhan dan pentingnya pengembangan dan memperluas produksi terpadu dan pertanian ekologis telah diakui sebagai dari penggunaan produk kimia secara sembarangan di bidang pertanian. Untuk mengurangi efek tersebut, penggunaan biopreparasi mikroba baik untuk pengendalian hayati hama dan penyakit maupun untuk pemupukan tanaman. Sebagai salah satu alternatif paling menjanjikan dalam konteks ini yaitu biopreparasi ini memainkan peran penting dalam model pertanian berkelanjutan karena memungkinkan dihasilkan dari sumber daya yang terbarukan. Kemudian penjelasan singkat tentang penemuan ini yaitu tujuan dari penemuan ini adalah sediaan biologis, cair atau padat yang memiliki aktivitas nematisida yang kuat dan juga memiliki pemupukan dan meningkatkan pertumbuhan dan kapasitas gerakan baik di pembibitan, rumah kaca, dan produksi terdiri dari sediaan mikroba yang mengandung sel dari isolat baru Bacillus thuringiensis, strain N11, Bacillus mojovensis, strain SR11, dan Azospirillum brasiliensis, strain AL01 yang berhasil diisolasi. Mikroorganisme tersebut telah disimpan di Spanish Collection of Culture atau CACT. Yang masing-masing telah dimenetapkan nomor deposit. Sediaan tersebut terdiri dari produk cair atau padat, terdiri dari sel bakteri dan juga mengandung komponen yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidupnya selama penyimpanan, serta di lingkungan setelah diaplikasikan dalam perawatan tanaman. Persiapan ini merupakan konsorsium mikroba yang dibentuk oleh badan yang dibentuk oleh Bacillus thuringiensis N11 dengan kapasitas antagonis nematoda fitopatogenik yang besar. Mikroorganisme Bacillus thuringiensis N11 ini
juga merupakan objek dari penemuan, di mana itu diperoleh dengan menggunakan prosedur yang menggabungkan isolasi dalam media padat dan seleksi melalui proses penyaringan berurutan, pertumbuhan dan agregasasi untuk penemuan aktivitas enzimatik yang berbeda. Selanjutnya, kapasitas nematisida ini ditentukan dalam biomasanya terhadap ras. Demikian juga mikroorganisme adalah objek dari penemuan ini, yaitu Bacillus mojovensis SR11 atau SR11. Hal yang sama diperoleh dengan menggunakan prosedur yang menggabungkan isolasi dalam media agar dengan membersihkan zona di agar dan pemilihan dengan penentuan pH yang dilarutkan dalam media cair yang diaduk. Mikroorganisme Azorpirillum brasiliensis ALO atau ALO01 juga merupakan subjek dari penemuan ini. Itu diperoleh melalui prosedur yang menggabungkan isolasi dalam media NFB semi padat dan seleksi melalui kemampuannya untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan menghasilkan auksin dan fitohormon lainnya. Kemudian kemampuan ini untuk merangsang pertumbuhan ini memiliki efek stimulasi pertumbuhan tanaman yang kuat, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan isolat lain yang diuji. Kemudian kemampuan bionematikida untuk merangsang pertumbuhan tanaman diverifikasi oleh laboratorium dan biomasanya rumah kaca sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Basan dan lain-lain. Bionematikida dan tanaman menurut penemuan ini dicirikan karena memiliki stabilitas hingga 6 bulan dalam suhu kamar, di mana stabilitas dipastikan melalui penggunaan zat yang menghambat pertumbuhan mikroba. Sesuai dengan penemuan ini, sediaan bionematik biologis dan stimulator pertumbuhan tanaman juga dicirikan dengan stabilitas hingga 1. Pastikan yang proses pengeringan semprot menggunakan zat yang mengandung kelangsungan hidup sel. Objek lain dari paten ini, penemuan ini adalah prosedur produksi strain dan kaldu kultur yang digunakan dalam kesediaan tersebut yang terdiri dari 4 langkah. Baiklah, mungkin itu saja paten yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Selanjutnya akan paten yang lain akan dijelaskan oleh saudara saya Safarudin. Terima kasih. Ya, Safar silakan. Lanjut. Oke, terima kasih. Bismillah. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang paten yang berjudul proses pembuatan 1,1,1,1,1,5,5,5 heksafluoroasetil aseton. Latar belakang penemuan ini yaitu 1,1,1,5,5,5 heksafluoroasetil aseton memiliki peran penting untuk produk farmasi, agrokimia, dan elektronik. Menurut Henny dan kawan-kawan, dalam jurnal Amer tahun 1947 mengungkapkan proses pembuatan 1,1,1,5,5,5 heksafluoroasetil aseton yang melibatkan kompleks tembaga dan hidrogen sulfida dalam eter. Proses yang sangat mirip diungkapkan dalam paten Amerika Serikat nomor 6.046.364. Proses-proses yang digunakan dalam penemuan sebelumnya memiliki banyak kerugian, seperti hasil yang buruk dan tidak memenuhi standar industri karena beban limbah yang sangat besar. Untuk selanjutnya, paten Amerika Serikat nomor 6
6.392.101 dan 6.384.286 mengungkapkan proses-proses produksi 1,1 proses-proses produksi 1,1,1,5,5,5 heksafluorida asetil aseton melibatkan reaksi 1,1 trifluoroaseton dan ester asam trifluoroasetat diikuti dengan penambahan air dan asam sulfat 24% untuk mendapatkan zat antara dihidrat. Selanjutnya, zat antara dihidrat ini dimurnikan untuk mendapatkan 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton. Kerja banyak operasi proses reaksi menghasilkan hasil yang buruk. Selain itu, pemulihan hidrat yang buruk dari larutan berair menghasilkan beban limbah yang tinggi. Permohonan paten ini mengungkapkan proses untuk memproduksi 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton dengan hidrolisis 1,1,1,5,5 sampai 25 kompleks logam heksafluoroasetil aseton dan dehidrasi yang dihasilkan 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton dihidrat. Paten Cina nomor 102260151 memberikan proses pembuatan 1,1,1,5,5,5 heksafluoroasetil aseton yang terdiri dari reaksi anhidra trifluoroasetat dan trifluosetoasetat dalam adanya katalis. Meskipun proses ini melibatkan bahan yang mentah dan murah, tetapi menderita dalam pekerjaan multistep dan banyak operasi proses yang mengakibatkan hasil yang buruk. Singkat. Sehingga paten ini diajukan. Itu latar belakang dari pengajuan paten ini. Untuk selanjutnya, tentang Selesai? belum. Masih ada pembuatannya belum. Oh iya. Oke, tunggu ya. Untuk selanjutnya, ringkasan penemuan. Suatu aspek dari penemuan ini menyediakan proses untuk menghasilkan 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton yang terdiri dari A. Mereaksikan 1,1,1 trifluoroaseton dengan alkil trifluoroasetat dengan adanya basa, di mana alkil berada C1 sampai C4 gugus alkil. B. Menghubungi produk yang diperoleh dari langkah A dengan asam, dan C. Mengisolasi 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton dari langkah B, campuran reaksi. Di mana langkah A, B, dan C dilakukan pada kondisi anhidrat. Aspek lain dari penemuan ini yaitu menyediakan proses untuk memproduksi 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil aseton yang terdiri dari A. Mereaksikan 1,1 trifluoroaseton dengan alkil trifluoroasetat dengan adanya basa, di mana alkil adalah C1 sampai C4 gugus alkil, dan B. Menghubungi produk yang diperoleh dari langkah dengan asam untuk mendapatkan 1,1,1 heksafluoroasetil aseton, di mana langkah A dan B dilakukan dalam satu pot. Deskripsi rincian penemuan.
Satu aspek dari penemuan ini menyediakan proses untuk menghasilkan 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil-aseton yang terdiri dari A. Mereaksikan 1,1,1 trifluoroaseton dengan alkil trifluoroasetat dengan adanya basa, di mana alkil berada C1 sampai C4 gugus alkil. B. Menghubungi produk yang diperoleh dari langkah A dengan asa. Dan C. Mengisolasi 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil-aseton dari langkah B, campuran reaksi, di mana langkah A, B, dan C dilakukan pada kondisi anhidrat. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke prosedur pembuatan. Untuk selanjutnya, contoh pembuatan 1,1,1,5,5 heksafluoroasetil-aseton. Oke, sekian dari saya. Bagian orangnya menyiapkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya langsung saja pada paten yang berjudul bakteri sebagai pemacu pertumbuhan dan aplikasinya. Nah, kalau dari yang saya lihat, jurnal ini berkaitan pada bidang mikrobiologi pertanian, khususnya satu jenis bakteri dan rhizosper pemacu pertumbuhan, serta aplikasinya. Kemudian, jurnal ini mempromosikan beberapa bakteri rhizosper yang dipromosikan dengan klasifikasi kanker hidup atau Enterobacteriaceae, di mana bakteri ini mampu memberikan produksi asam asetat indol sehingga dapat meningkatkan hara tanah, kemudian meningkatkan efektivitas pupuk tanaman pemacu penyerapan hara tanah yang telah berkembang menjadi meningkat sehingga pertumbuhan tanaman begitu baik. Kemudian mikroorganisme atau pupuk inokulan mikroba prospeknya ini sangat bagus. Kemudian penemuan ini diarahkan pada tanaman gandum yang mempunyai efek peningkatan pertumbuhan yang signifikan dari karakteristik pemacu pertumbuhan dari galur yang baik, sehingga dipromosikan dengan pertumbuhan pucuk gandum. Kemudian beberapa keunggulan dari rhizosper ini adalah salah satu jenis bakteri pemacu, di mana rhizosper pemacu bakteri rhizosper N10 ini sebagai pemacu klasifikasi kanker hidup bernama Enterobacter, kemudian disimpan di dalam koleksi kultur mikroba. Selain itu, aplikasi dari bakteri pemacu pertumbuhan rhizosper ini, di mana bakteri sebagai pemacu pertumbuhan rhizosper digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga,
Rhizobakteri ini diklaim dapat diaplikasikan pada pertumbuhan tanaman gandum. Kemudian aplikasi ini dicirikan bahwa bakteri ini dicirikan bahwa dapat dilihat dalam produk pertumbuhan gandum yang diterapkan sebagai inokulum, agen-agen pertumbuhan atau pupuk mikroba. Cairan untuk Enterobacter dalam kultur sebagai hasil domestikasi sebagai inokulum, pemacu pertumbuhan atau mikroorganisme dalam semprotan pupuk permukaan perkecambahan biji gandum, khususnya kultur rumah kaca, sehingga mendorong pertumbuhan tanaman gandum, di mana biji gandum setelah direminkubasi, benih gandum yang berkecambah ditanam dalam transfer steril yang dicampur dengan kultur nitrogen fosfat rendah kaldu. Kemudian Rhizobakteri ini dalam penerapannya di mana baris tersebut memiliki sterilisasi nitrogen rendah, menahan kaldu kalsium fosfat untuk mengadakan batu ular dan meningkatkan nitrogen fosfat. Kemudian bakteri pemacu pertumbuhan Rhizosperm ini termasuk jamur yang menguntungkan yang dapat hidup di dalam tanah, di sekitar Rhizosperm atau di permukaan akar dan dalam akar, yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan penyerapan serta pemanfaatan nutrisi mineral, serta dapat menghambat mikroorganisme berbahaya. Bakteri pemacu pertumbuhan Rhizosperm ini dapat melalui salah satu atau lebih secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pertumbuhan tanaman mekanisme dengan fiksasi nitrogen, fosfor, kalium, produksi hormon tanaman rendah, enzimatik, etilen, dan untuk meningkatkan nutrisi tanah, sehingga penyerapan mineral dan pemanfaatan akar secara langsung merangsang pengatur pertumbuhan tanaman. Di sisi lain oleh zat besi dan sekresi antibiotik, pembawa HCN dan zat lain yang dapat menghambat mikroorganisme patogen berbahaya di dalam tanah, secara tidak langsung melindungi dan mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi dari paten ini bahwa Rhizobakteri ini atau Rhizosperm yang diisolasi dari sekitar perakaran bukan hanya dijadikan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman, akan tetapi juga menghambat dari berbagai jenis penyakit atau patogen yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas tanaman, sehingga Rhizobakteri ini diharapkan mampu berperan aktif di dalam meningkatkan produksi pertumbuhan dan produksi tanaman, bukan hanya pada tanaman gandum, akan tetapi bisa juga digunakan pada tanaman-tanaman lain, sehingga kedepannya ketergantungan terhadap penggunaan bahan-bahan kimia lainnya dapat dikurangi dengan adanya penggunaan Rhizobakteri ini untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit maupun patogen. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.